Oke, ya, selamat datang di modul perkuliahan sistem programming. Modul ini merupakan lanjutan modul sebelumnya, yang modul sebelumnya kita telah mempelajari mengenai namanya system call stat. Dan modul ini adalah lanjutannya. Kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih dalam lagi bagaimana penggunaan dari system call pada saat kita melakukan copy dan paste terhadap suatu file. Oke, di sini mungkin paradigmanya kita coba ubah ya, yang tadinya hanya suatu file ya. Kita coba berpedoman kepada yang namanya universality of I/O. Nanti kita akan coba lihat berbagai cara yang bisa kita gunakan, tidak hanya dari mengcopy file satu ke file yang lain, tapi kita bisa dari display yang satu ke display yang lain, karena semuanya di dalam Unix dibuat sebagai universal atau universality of I/O. Oke ya, jadi kita coba beralih ke source code dari buku ya. Di dalam folder tlpidis ya, terus ada file IO dan ada copy.c ya. Ini sebenarnya program yang biasa kita pakai, yaitu melakukan copy dan paste. Copy dari satu file ke file yang lain. Tapi kita coba kulik lebih dalam apa yang dilakukan oleh program copy itu sendiri ya. Kita coba di sini. Saya coba ubah dulu ya. Kita lihat di sini cd linux program tlpidis file io p.c. Nah, kalau kita lihat ya di dalam file tersebut ya, ini adalah programnya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara kerjanya. Tapi sebelum itu, kita coba lihat satu persatu fungsi-fungsi sistem call yang digunakan di sini. Jadi, fungsi-fungsi di sini ada beberapa yang mungkin kalian sudah pernah lihat. Jadi, proses cara kerjanya copy dari satu file ke file yang lain, dia ambil argumen yang pertama dari program kita dan dia ambil argumen kedua. Argumen pertama itu untuk source filenya dan argumen kedua untuk output filenya, atau output file yang mau di copy namanya apa, atau mau tujuannya kemana. Jadi kalau kita berorientasi hanya kepada file mungkin jadinya nama file, tapi kalau mau berorientasi universal kita bisa ke outputnya, bisa ke macam-macam ya. Jadi di sini inputnya juga sebenarnya bisa apa saja ya, namanya juga universal. Oke, di sini kita lihat bahwa pertama kita mendefinisikan ya input file descriptor, output file descriptor. Jadi pointernya inilah yang nanti diterima oleh yang namanya method open. Tadi kita sudah sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa method open akan mengembalikan yang namanya file descriptor sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan path names yang sudah diberikan ya. Jadi metode ini adalah sebuah sistem call yang nantinya akan mengembalikan file descriptor di sini. Di sini juga kita ini untuk input file descriptornya, lalu dengan mode bitsnya apa di sini, lalu untuk write-nya juga di sini file yang akan di write itu harus di open dulu, harus kita buka juga file descriptornya ya. Di sini ada path name-nya ya, argv2 atau argumen kedua, terus open flags-nya ya, create, read only, truncate ya flag-nya, terus file permission-nya kita definisikan di dalam output file descriptor-nya. Jadi ini sebenarnya merupakan implementatif atau contoh dari yang tadi sudah dijelaskan, yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai method open ya, terus bagaimana kita numWritten ya, numRead ya, terus nanti akan kita close di akhir. Nah, setelah kita definisikan file descriptornya, jadi file descriptor ini menjadi pointer di mana kita akan melakukan write dan di mana kita akan melakukan read. Read untuk source filenya dan write-nya itu untuk source output dari yang akan kita copy.
Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita akan mencoba untuk membaca ya ketika read dan buffer size ini lebih dari 0 ya, 6 read 6 read bytes-nya itu masih ada ya, number written read byte yang ditunjuk oleh pointer tersebut dan dimasukkan ke buffer itu masih ada ya, maka kita tetap melakukan write. Write-nya kemana? Write output file descriptor dengan buffer tersebut dengan jumlah read sebesar yang dibaca oleh buffernya ya. Jadi pada proses ini kita akan melibatkan dua file descriptor, yaitu input file descriptor, yaitu source filenya atau asal mula filenya dari mana, atau asal mula inputnya dari mana gitu. Lalu selama masih ada buffer itu terisi, maka dia akan selalu melakukan write dengan jumlah buffer yang sesuai dengan sudah diambil dari yang inputnya tadi. Ya, makanya di sini ada metode namanya write, merupakan sistem call untuk melakukan write terhadap file descriptor yang ditunjuk ya pasti ditunjuk oleh file descriptor tersebut ya, dengan jumlah buffer yang sesuai dengan apa yang diterima, sesuai dengan standar yang diinisialisasi juga ya. Oke, jadi pada proses ini melakukan looping terus. Jadi ketika kita punya 1 giga file ya, itu nggak langsung 1 gigabyte itu langsung di copy langsung jadi suatu file, tapi dia bacanya per buffer size ya. Jadi jumlahnya sesuai dengan buffer size. Kalau kita lihat jumlah buffer size yang didefinisikan di sini ya adalah 1024 kilobyte ya. Oke, jadi walaupun itu filenya adalah 1 gigabyte, tapi buffernya itu nggak sebesar itu, karena kapasitas buffer nanti kita akan ada pembahasan sendiri. Makin besar buffer juga nggak akan mempercepat proses copy dari suatu file ke file yang lainnya. Oke, jadi di sini dari buffer tersebut akan di write atau bisa kita bilang ditulis ke file descriptor yang dipoint oleh output file descriptor ya, karena kita sudah mendefinisikan open untuk file descriptor output sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pada proses ini saya ulang kembali, kita akan melakukan read ya. Jadi dia akan mendeteksi di sini banyak byte yang di read ya. Jadi dia read input file descriptor sebesar buff dan buffer size-nya sebesar buffer size-nya, karena dia masih memiliki di dalam buffer tersebut masih ada bytes-nya, maka looping ini terus berjalan. Lalu ditulislah yang buff tadi ya dengan size sejumlah apa yang sudah dibaca ke dalam pointer output file descriptor yang sudah di open sebelumnya oleh method open gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pada prinsipnya pertama-tama kita melakukan open dulu terhadap source filenya. Jadi source filenya kita open di bagian ini, input file descriptor atau source inputnya. Lalu kita open juga untuk tujuan atau target outputnya. Jadi dua-duanya punya file descriptor. Lalu pada proses ini dilakukan looping per buffer. Jadi di sebesar file buffernya dilakukan looping terus menerus, dan menuliskannya juga seiring dengan dia membaca buffer tersebut ya gitu. Menulisnya kemana? Menulisnya diarahkan ke output file descriptor, jadi bukan langsung ke dalam filenya, tapi melalui sistem call juga yang tadi si open ini sudah mendefinisikan file descriptornya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari materi yang sebelumnya mengenai teoritis, dan ini adalah implementatifnya. Lalu di akhir kita harus di sini mengclose ya, mengclose input file descriptor yang udah kita buka tadi, dan mengclose output file descriptor juga, karena kita membuka dua pointer untuk file descriptor, yang pertama untuk source inputnya, yang kedua untuk source outputnya. Oke, lalu program tersebut menyelesaikan prosesnya.
sekarang kita coba ya untuk mengcopy satu file dengan file yang lain. Cuman di sini saya ingin menunjukkan juga bahwa di dalam melakukan copy, kita tidak hanya bisa melakukan copy terhadap file, kita bisa mengcopy teletype dari satu teletype ke teletype yang lain. Kita bisa mengcopy device output yang satu ke device input yang lain. Ya, jadi makanya di sini saya ingin merubah paradigma kalian bahwa mengcopy itu atau melakukan pemanggilan system call itu bukan hanya bisa kita lakukan untuk sebuah file, tapi bisa kita lakukan untuk berbagai macam universality I/O. Ya, semua yang berhubungan dengan input output tentunya. Ya, jadi bukan hanya sebuah file. Oke, di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian coba kerjakan ya. Kita mengcopy dari satu file ke file yang lain ya. Itu kita mengcopy regular file. Di bawahnya kita mengcopy dari satu file ke dalam teletype ya. Teletype bisa kita bilang adalah session kita pada saat kita membuka shell ya. Shell seperti kita tahu adalah sebuah terminal atau jalur kita untuk mengakses ke dalam kernel. Ya, kalau kita contohkan di sini ya, kita coba keluar dulu dari program ini. Nah, kita coba kita berada di sessionnya siapa misalnya. Jadi ada definisinya untuk setiap sessionnya. Kita bisa ketikkan tty teletype ya. Kita ada di dev pts 5. Oke. Nah, pertama-tama saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara kita untuk melakukan copy. Ya, hampir semuanya pasti kalian sudah terbiasa untuk mengcopy dari satu file ke file yang lain. Oke, kita coba list. Ya, saya copy misalnya copy.c ya. Source code-nya yang saya copy ya menjadi copy1.c. Oke, ini adalah cara saya melakukan copy dan kita biasa melakukan hal ini. Ya. Lalu kita list. Oke, kita punya file di sini namanya copy1.c. Copy1.c di mana file tersebut merupakan hasil copy dari copy.c. Nah, kalau kita coba lihat ya, prosesnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dia akan mengambil source file input ya. Jadi dia inputnya ada di mana, ini adalah argumen 1 dan outputnya adalah yang mana, ini adalah argumen untuk outputnya. Pada saat ini pertama kali input file descriptor dan output file descriptor itu di create ya. Lalu di looping lah dengan sejumlah buffer yang sudah didefinisikan sebelumnya sesuai dengan jumlah filenya atau file size-nya. Nah, di sini saya mau coba untuk di sini adalah copy.c. Saya mau coba buka terminal baru ya. Di sini saya punya terminal baru. Saya coba di attach ya. Di sini saya punya terminal baru dan ini adalah terminal saya yang lama. Oke, ini adalah terminal saya yang baru. Oke, yang kiri adalah terminal saya yang lama, yang kanan adalah terminal saya yang baru. Nah, saya di sini ingin mencontohkan, saya ingin mengcopy source code ini ke dalam terminal saya yang lainnya. Jadi di sini saya mau menunjukkan yang namanya universality of I/O yang ada di sini. Ya, artinya kita tidak hanya mengcopy dari satu file ke file yang lain. Ya, kita coba copy. Ya, jadi copy. Kita pakai program yang ada, yang tadi sudah oh ya, sebelumnya ini sudah di-compile terlebih dahulu ya dengan make. Ya, pastikan kalian sudah melakukan make di sini. Ya. Kita coba copy ya, copy misalnya copy.c yang tadi ke dalam dev. Di sini kita harus tahu tempatnya dia ada di mana ya.
kita bisa ketikkan teletype. Kalau yang mau tahu lebih jelas mengenai teletype, kita ketikkan main. Jadi terminal connected to standard input. Lalu kita coba lihat dulu dia ada di teletype berapa. Oh, ada di def PTS 7. PTS 7. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Maka apa isi dari yang ada di dalam copy.c akan tertransfer ke dalam teletype, langsung ke dalam terminalnya. Terminalnya dari teletype yang 7 ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa proses dari Universality I/O itu bukan hanya menggunakan yang namanya dari satu file ke file yang lain, tapi buffer itu bisa berperan untuk macam-macam, mulai dari kalian punya device, punya hardware, di copy ke aplikasi, datanya itu merupakan salah satu extend atau layanan yang diberikan oleh si kernel ya. Jadi kalian bisa coba untuk berbagai macam device ya. Di sini kan kita bukan hanya menggunakan dari satu file ke file yang lain, tapi kita mencoba dari file ke teletype ya. Atau bisa juga kalau kita mau coba dan bermain di sini ya, kita bisa mengcopy. Misalnya sekarang saya ada di teletype ya, kita coba lihat saya ada di teletype berapa. Saya ada di def PTS 5. Pada pembahasan kali ini Anda sudah mempelajari mengenai bagian pertama dari Universality of I/O. Anda juga sudah mencoba untuk melakukan programming langsung pada shell, dan pada video berikutnya Anda akan melanjutkan menggunakan teletype. Bagaimana antar satu teletype dengan teletype yang lain bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan prinsip Universality of I/O. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat.